Sobat Bagana, kita mulai dengan Bagana Talk, membacakan berita terkait kejadian bencana di Indonesia. Dan untuk kali ini kita bacakan berita dari CNN Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa banjir melanda Provinsi Bali sejak Selasa 9 September 2005 yang dipicu akibat curah hujan yang cukup deras dan lama. Sementara itu, update data per Kamis 11 September 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebanyak 14 orang meninggal dan 2 warga masih hilang di Kota Denpasar. Rincian korban meninggal yakni di Kota Denpasar sebanyak 8 jiwa, Kabupaten Jemberana 2 jiwa, Kabupaten Gianyar 3 jiwa, dan Kabupaten Badung 1 jiwa. Tercatat 562 warga mengungsi, dengan perincian 327 warga di Kabupaten Jemberana dan 235 warga di Kota Denpasar. Fasilitas umum seperti sekolah, balai desa, musola, dan banjar dimanfaatkan sebagai pos pengungsian sementara. BPBD Provinsi Bali mencatat lebih dari 120 titik banjir yang menerjang 7 wilayah administrasi kabupaten dan kota. Jumlah paling banyak di wilayah terdampak banjir berada di Kota Denpasar dengan 81 titik. Sedangkan di Kabupaten Gianyar terdapat 14 titik, di Kabupaten Badung 12 titik, Kabupaten Tabanan 8 titik, Kabupaten Karangasem dan Jemberana masing-masing 4 titik. Di Kabupaten Kelungkung banjir berdampak di Kecamatan Dawan. Sedangkan untuk tanah longsor sebanyak 12 titik terdapat di Kabupaten Karangasem, 5 titik di Kabupaten Gianyar, dan 1 titik di Kabupaten Badung. Lantas apa sebenarnya yang terjadi hingga banjir terjadi cukup masif di Provinsi Bali? Sebagaimana pernyataan dari Wahana Lingkungan Hidup Bali menyoroti faktor utama yaitu alih fungsi lahan, penerapan tata ruang yang tidak selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur yang ekstraktif. Walhi Bali menilai sistem mitigasi bencana yang dibangun tidak dilakukan secara serius. Hal itu terlihat dari masih banyak infrastruktur yang didirikan di kawasan rawan bencana. Perkembangan wilayah dan pertumbuhan lahan terbangun menjadi salah satu penyebab luasan lahan pertanian berkurang, khususnya sawah di wilayah metropolitan Sarbagita. Menurutnya, persentase penyusutan lahan sawah berkisar 3-6% dari luas wilayah masing-masing kabupaten kota. Kota Denpasar mengalami penurunan lahan sawah sebanyak 784,67 hektar atau 6,23% dari luas wilayah. Luas sawah di Kabupaten Badung berkurang sebanyak 1099,67 hektar dan Kabupaten Gianyar berkurang 1276,97 hektar. Penyusutan lahan sawah terbesar berada di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 2.676,61 hektar. Konsekuensi dari perkembangan wilayah mengakibatkan kebutuhan lahan dan memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pembatasan pembangunan menyebabkan alih fungsi lahan serta memproteksi lahan persawahan, hutan dan pesisir merupakan sebuah tindakan yang urgen dan mesti dilakukan mengingat keadaan Bali yang hingga kini rentan terhadap bencana. Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Bali, Gede Agung Teja Busana, mengatakan ada banyak faktor penyebab Bali dikepung banjir, mulai dari intensitas hujan yang tinggi, saluran air dan sungai meluap karena tidak mampu menampung volume air hujan, sampah menumpuk yang mengganggu aliran air, hingga dampak dari pembangunan yang masif. Akibat dari kejadian banjir tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status darurat bencana di Bali selama 1 pekan.
Hal ini diputuskan BNPB setelah berdiskusi dengan Pemprov Bali terkait bencana banjir yang merenggut korban jiwa di beberapa wilayah Bali. Sementara demikian yang dari Bagantok kali ini, tetap semangat, semoga korban banjir di Bali segera bisa diatasi. Salam kemanusiaan, semangat dalam berkarya. Terima kasih.